kabar kalian? Alhamdulillah Pak sehat. Gimana kalian PKL-nya? PKL saya sih lancar-lancar aja Pak, menyenangkan. Kalau Ali di mana? Kalau saya PKL di Hotel di Alana. Di Alana Pak, di Apung, dekat kok dari SMK Darmawan. Kalau Anda Di Bigland Pak, di Bigland. ceritain dong PKL gimana rasanya? Jadi rasa PKL tuh ya kita mikirnya tuh kayak waktu sekolah kayak ih PKL kayaknya seru deh gini-gini. Taunya waktu kita nyobain PKL tuh kayak Tidak sesuai ekspektasi. ekspektasi kita lebih kayak pengen ke sekolah lagi ya Iya, daripada betul. PKL. Jadi Pak, capeknya tuh banget. kerjanya tuh nggak seberapa sih, tapi capeknya capek banget. Mending kerjanya tuh kalau pengen capek banget tuh kerjanya tuh ini kerja kuli, sekalian kuli aja biar capeknya capek kerasa. Tapi cuman kerjanya tuh cuman berdiri, standby atau sebagainya, tapi ya tetap capek aja. Gitu. Suka dapat tips ya? Dari saya dulu Pak, boleh? Jadi saya waktu itu pernah ada tamu bilang ke saya, Mas tolong bukain, tolong ini dong liftnya nggak bisa, dia nggak tahu gitu ya Pak. Otomatis saya bantu kan. Terus saya ngomong, mari ibu saya bantu. Pokoknya udah saya antarkan ke kamar ya Pak. Si ibu-ibu itu tuh ngasih tips ke saya 100.000. Nah dari itu Nanda terima kan. Alhamdulillah makasih lah Bu, makasih ya Bu kata Nanda. Waktu Nanda nyampe ke bawah tuh Nanda dikasih ketahuan Pak, dapat tips. Jadi kata dia, kata senior Nanda, anak PKL nggak boleh ngambil tips, ini tipsnya digituin Pak. Wah. 100.000 jadi Pak. diambil dong. Iya, Wah, itu nggak jadi senyum Aduh. Pak, nggak jadi senyum kayak Sakit itu. iya Pak, sakit banget udah. Sekian Edi. Kalau Ali, Kalau dari saya mah ya pastilah dapat ya guys. Karena kan saya tuh di bagian front office, departemen front office, ngambilnya tuh di bagian bellboy. Ya pastilah beberapa hari sih saya tidak kerja dulu. Masuk tanggal 10 Juli masuk, kerjanya tuh di tanggal 13 baru bisa kerja. Nah, di hari-hari pertama paling nggak dapat tips sih, paling cuman 30.000. Nah, soalnya jarang juga kan kerjanya. Nah, terus seminggu ke depan itu baru mendapatkan tips, Pak. Paling kalau paling kecil tuh di hari weekend paling kecil di harga 300 sampai 400, Pak. Paling kecil itu di hari weekend. Kalau Paling gede berapa? paling gede di hari weekend tuh sampai sih 900 atau 800, Pak. mantap. Duitnya dipakai apa? Mabok ya. Astaga, bukan, guys. Uangnya tuh ya ditabung, terus dipakai main buat sehari-hari lah gimana gitu buat cowok gitu. Nah, gitu. Iya Pak. Hal yang paling gak enak selama PKL apa yang kejadian yang bikin kamu gak enak? Saya Pak. Yang pertama moles, anak FB service pasti tahu lah moles itu apa. Pokoknya moles. Yang kedua ini Pak, setup buat breakfast, buat makan pagi. Itu tuh harus ditisuin dulu mejanya, disediain tisu, cutter list. Masih mending lah kalau meja itu cuma 10 atau 20, ini hampir ribuan Pak. Jadi kayak wah, satu orang itu yang jalanin. Jadi ya Paling habis kayak gitu. habis 1 jam 30 menit Pak, itu paling cepat. Mantap. Kalau ada apa yang Kalau dari saya yang paling nggak enak tuh lebih ke nggak kerja sih. Soalnya kan kalau bellboy standby aja kalau nggak ada tamu ya, jadi pasti boring lah, pasti paling diem aja standby. Kalau nggak tamu ada diem doang. Paling nggak ada kerjaan tuh ini sih ngelapin sepeda. Sepeda kan di Alana tuh direntalkan Pak. Direntalkan 1 jamnya tuh 50.000. Nah jadi di situ ada beberapa sepeda. Tamunya kebanyakan dari orang luar sih Pak. Lebih ke ini sih, kalau kemarin kan di ICC banyak ini ada acara dari Korea. Nah itu kebanyakan dari orang Koreanya juga yang datang ke Hotel Alana. Ini juga sih artis yang Koreanya juga, Sintayong. bukan Sintayong. Ya itulah intinya yang artis Kim Jong Un yang kayak gitulah. Itu sempat nginep juga di Alana Hotel. Si tamu-tamu yang lain juga pada ngikutin, jadi nginepnya di Alana Hotel. Jadi itu paling waktu kemarin tuh rame banget sih, tamu check-in di jam 2 sampai jam 5 langsung berangkat lagi ngelihat acara tersebut Pak di SCCC. Ada hal yang kejadian lucu nggak? Kejadian lucu, nah ada sih Pak kalau dari saya. Dari saya tuh paling di ini sih Pak bahasa Inggris. Nah jadi kan kebanyakan kalau dari Alana tuh kebanyakan dari orang asing. Nah jadi
ada security yang standby. Terus si orang asingnya tuh nanyain, Pak, ada GoFood saya nggak? Gitu. Yang sama security ditanggapinya apa? Kayak kebingungan, terus malah ditawarin taksi, Pak. Padahal itu si tamunya tuh nanyain GoFood. Tapi pakai bahasa Inggris. Pakai ya. bahasa Inggris sama si ininya malah taksi gitulah. Kayak kebingungan gitu. Kalau Nanda ada nggak yang lucu? Yang lucu apa ya? Kalau saya disuruh jadi badut, Pak, banyak fansnya. Iya, jadi badut apa? Jadi badut Buni, kadang jadi Bani kali. Iya, Bani. Kadang jadi Kenopi. Oh iya, kenapa ya? Kayak Ya, kan. apalagi yang paling benci itu yang badutnya tuh Hello Kitty, itu Oh. bajunya ketat banget, Pak, ngetat. Sampai robek, Pak, gitu saya Oh pakai. iya, gitu. Sudah gitu dah, Pak. Paling kalian dari saya nih kalau misalkan nanti di PKL disuruh sama senior, kalau kalian pikir dulu nih seniornya tuh nyuruh apa, kayak masuk akal atau bener, baru kalian turutin. Tapi Pokoknya tuh Sama harus senior baik ya. ya Senior baik-baik kok guys. Ya tergantung kitanya juga sih. Ya, Kalau kalau kitanya kerjanya ngasilin atau apa pasti kena omel. Kalau kerjanya bagus pasti diapresiasi oleh senior. Nah, seniornya juga suka lah guys kalau kalian kerjanya cepat sama teliti lah. betul. Nah, jadi kalian tuh di sekolah tuh pasti bakalan kepake. Contohnya kalian suka telat. Nah, kalau telat fisiknya tuh pasti kepake banget guys. Karena di hotel tuh paling kerjanya tuh berdiri. Nah, kalian tuh kebiasaan kalau upacara atau apa suka ngeluh-ngeluh, pegel lah, apalah gitu. Ini pasti kepake banget kalau untuk ntar terjun ke industri. Nemtek gimana? Nah, Wajib. kalau wajib banget itu kalau untuk nemtek. Kenapa wajib? Karena itu si tamu tuh kalau misalkan mau komplain, si tamu bisa tahu gitu nama kita siapa. Jadi misalkan kita ngelayanin tamunya tuh nggak benar. Nah, si tamu, ulang ya Pak. Kembali lagi. Oke. Oke. Jadi kembali lagi ya. Pengalaman PKL bareng Aldi dan Nanda. nah, guys. Sahabat sejati yang terpisah oleh PKL. Ya, parah sih. Tadi kita sampai mana sih ngobrolnya? Tadi kita tuh nyampe di ini upacara, guys. Nah, Oh iya iya. Oh iya, nemtek ya. nemtek. Menurut kalian seberapa pentingnya sih nemtek di lingkungan hotel? Nemtek tuh wajib guys karena si tamunya juga pasti menanyakan. Nih contohnya tuh kan bisa jadi tentang kebaikan, keburukan dan sebagainya. Nah, kalau kebaikan tuh paling si tamunya tuh nanyain, "Mas, namanya siapa?" Nah, kan sudah ada di dada kita ada nemtek. Ini Bu, nama saya Aldi gitu. Oh iya Mas. Nanti saya turun, Masnya masih ada di bawah. Masih nanti tuh paling kalau saya nggak ada, si tamunya tuh pasti nanyain. Contohnya kayak tadi kan saya nganterin ini ya, nganterin barang untuk ke meeting room. Saya berangkat duluan, terus dia sudah tahu nama saya, si tamunya tuh. Si tamunya tuh nanyain ke resepsionis, "Mbak, yang tadi dorong troli, namanya Aldi, itu kemana ya?" Sedangkan kan saya sudah berangkat. Oh, dia udah ngedorong barang Bapak ke meeting room. Nah, jadi itu tentang kebaikan, guys. Itu juga saya juga barusan sama Pak Haji ya, guys. Itu tamunya Pak Haji karena itu apa sih? Meetingnya tuh tentang BPKH. BPKH itu apa Kak? BPKH itu Badan Pengelolaan BPK Keuangan Haji. Intinya gitu, intinya gitu. Jadi Departemen Agama berarti. Departemen Agama itu tuh contohnya tuh paling saya baca sih sedikit-sedikit kita semua bisa naik haji katanya gitu, guys. Gitu. Ya lah, kita semuanya bisa naik haji. Bisa. Nah, jadi di situ saya juga pernah diajak barusan katanya, "Mbak, yang tadi namanya Aldi, kalau boleh diajak makan." Nah, kan itu tentang kebaikan. Oh, iya. Jadi bagus juga untuk share. iya, betul. Pak, itu juga menjadi bagus juga kalau untuk nama nemtek gitu. Kalau untuk Kalau Pak nemteknya ke bawah atau gimana? nemtek sih pasti ke bawah Pak. Kalau lupa ya nggak mungkin sih Pak. Pasti kalau sebelum kerja ditaruh di tas. Oh, iya. Pas kalau udah mau pulang langsung ditaruh di tas Pak. Jadi itu Kalau misalnya nih, mungkin kalian kan pernah pengalaman ya, pas lagi buru-buru, nemteknya ketinggalan di rumah. Biasanya ketahuan HRD itu gimana? ya pasti kalau untuk hilang atau apa kita pasti diomel Pak oleh HRD-nya. Tapi Nggak diomelin boleh ya, sama di sekali. Nggak boleh ya. Pak, itu pasti Kerja itu kerja Tapi itu masih pasti. kalau sekali kayak kita ngelanggar satu kali nih. Kalau satu kali itu masih di toleransi Pak sama pihak hotelnya. Jadi kayak
kamu saya kasih 1 hari dulu gak apa gini, tapi jangan diulangin, kayak dikasih peringatan ya Pak ya. Terus gitu udah tuh, kalau misalkan lebih dari 3 kali itu kalian udah kena sanksi guys. Disanksi kalau di sekolah saya, di hotel saya. Jadi kalau misalkan disanksinya itu 50.000 kalau nggak bawa name tag sama nggak pakai. Tuh, jadi pentingnya name tag itu guys. Kalian dihukum ngapain aja di sekolah, paling cuman bersih-bersih, itu cuman sepele. Ini mah kan kalau di industri pasti kalian sudah dikeluarkan. Kalau untuk soal itu cuman soal sepele aja. Sepele cuman soal name tag, pasti kalian bisa dikeluarkan. Tidak mematuhi Jadi protokol. penting banget ya berarti. Iya Pak, betul itu. Jadi name tag itu penting banget, kewajiban Pak. Betul. Iya Pak. Apalagi Pak? Menurut kamu apa sih yang kalau berteman gitu sama senior yang hal yang nggak mengenakan sama senior? Apa tuh? Yang paling nggak enak tuh kayak misalkan senior nyuruh ini nih, kayak nyuruh kayak buat setup breakfast, sedangkan Nanda waktu awal pertama nggak tahu kan. Nanda udah nanya, tapi itu masa kamu nggak tahu, digituin, malah diomel-omelin Pak. Itu yang paling. Seolah-olah itu di sekolah juga diajarin. Iya, gitu ya. jadi saya lebih suka kayak senior yang marah-marah, tapi dia ngasih tahu Pak, kayak misalkan setup breakfast tuh kayak gini gini gini. Tapi kan itu otomatis saya udah diajarin kan. Tapi ada yang salah satu kayak penaruhan barang-barangnya nggak bener. Itu Pernah dimarahin semarah-marahnya nggak? semarah-marahnya enggak sih Pak, nggak Paling pernah. marah-marah biasa. Paling omongan doang, tapi dengan tegas Berarti omongannya. pesan buat adik kelas kamu harus tahan mental dong. Ya betul Pak. Betul banget itu. Kalau untuk tahan mental sih pasti wajib Pak. Nah kita tuh pasti kan pernah diajarin di sekolah, pernah dimarahin juga di sekolah, itu karena kesalahan kita sendiri. Nanti kalau kalian sudah di industri, lebih-lebih dari itu. Jadi harus kuat mental, kuat fisik kalau untuk di industri. Jangan baperan lah. Jangan baperan intinya, jangan baperan ya guys. Oh iya iya. Kalau disentak dikit, ih nangis. Apa itu disentak? Disentak tuh dibentak guys, dibentak. Kayak dibentak sedikit aja nangis, terus ngeluh. Kita di industri tidak bisa begitu guys. Nggak boleh kalau seperti itu. Pasti Tapi kalau- yang bikin kalian kangen nggak sekolah? Kangen. Aduh. Ya, Jadi- yang bikin kalian kangen di sekolah apa? Yang paling saya kangen suasana kelas Pak yang berisik, sama kayak Oh, salah kelas kamu menyenangkan. menyenangkan sekali. Kita kata teman satu kelas Pak. sama kok. Jadi yang paling enak tuh, yang paling kangen tuh satu kelas. Kayak misalkan kangen lah ributnya di kelas gimana, berisiknya kelas gimana, randomnya di kelas Cuma gimana. tidur doang. Kangen tidur kelas juga Pak. Pokoknya kalian nggak bisa santai-santai lah Oh iya, di sana. Kalau di hotel nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling kalian bisa 1 jam, itu juga selama break. Jadi kita tuh di hotel saya tuh kerja 12 jam. Masuk jam 6, pulang jam 6. Dipotong dengan 1 jam itu break. Udah cuman 1 jam doang, nggak boleh lebih. Kalau lebih ada hukumannya juga. Jadi Seberapa harus kuatkah fisik kalian di hotel? kuat sih. Ya harus kuat ya, wajib sih, wajib. sih kalau untuk soal kuat. Kan kalian pernah ya yang namanya LDKS. LDKO OSIS tuh. Itu ada ada manfaatnya nggak? Ada apa kepake manfaatnya, kayak dibentak-bentak sama waktu DLDKS itu tuh. Jadi kita harus bisa memanage waktu, harus cepat kerjanya, harus cepat aktivitasnya yang dilakuin selama di hotel. Betul, guys. Terus apalagi ya? Jadi kepake banget kalau untuk kalian pernah dimarahin apa? Selain harus kuat, bermental baja, tentunya harus punya Komunikasi yang baik. komunikasi Ah, yang baik. mantap itu. Kenapa hal itu penting buat kamu? Penting itu, komunikasi yang baik tuh penting banget Pak. Karena saya juga di hotel pernah miskom lah. Kayak si ini Kak, senior saya tuh pernah membuat kesalahan. Kan si tamu ini tuh contohnya kamar 9.000. Kamar 9.000 tuh sudah dijual. Terus si kakak seniornya tidak ini Pak, koordinasi ke kakak yang lainnya juga. Misalnya tuh kamar ini udah dijual ya, di komputernya juga nggak nggak dibetulin gitu. Jadi ada nih senior saya juga malah kamar tersebut dijual lagi, jadi 2 kali dijual. Jadi itu miskom banget Pak, miskom banget, itu pasti diomelin Pak. Terjadi kesalahan besar lah. Betul.
Nih di akhir mungkin ada pesan-pesan buat kelas 11 nih yang mungkin tahun depan akan melaksanakan PKL. Apa sih yang perlu dipersiapkan sama anak kelas 11 ketika nanti mereka menghadapi yang namanya kegiatan PKL? Terutama yang pertama mental. Betul. Mental harus kuat. Ya. Dari mental, fisik, sama kalian harus bisa memanage waktu. Jangan telat. Pokoknya jangan sampai telat satu kali pun. Boleh satu kali masih bisa ditoleransi, tapi jangan diulangin lah. Pokoknya jangan ngelakuin ngelanggar satu sama sekali telat. Itu dinilainya jelek banget. Jadi kalian nanti waktu dapat sertifikat bakal kayak jelek lah nilainya. Terus Oh. terutama juga harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Kenapa? Inggris karena di hotel itu nggak semuanya orang Indonesia, Pak. Oh gitu. Ada dari luar negeri. Glenn. Ya, di Big Land. Ya, Banyak orang Inggris. ada Kim Jong Un, Iya. ada Trump, gitu. Ada, Pak. Terus apalagi ya? Mungkin itu aja sih dari saya. Ali ada. Kalau dari Aldi apa nih pesannya buat anak kelas 11? Pesan dari saya tuh pasti terutama emang mental tuh sangat wajib banget. Karena bukan dari senior juga yang dimarahin, pasti juga tamu juga pernah saya dikomplain tamu gara-gara si ini apa kamarnya inilah bau lah atau apalah gitu. Jadi harus kuat mental sih kalau dimarahin gitu udah biasa Cara guys. ngadepin tamu yang komplain. Ya Pokoknya pertama-tama jangan dipotong tamu selama komplain, kalian jangan dipotong. Oke. Jadi si tamu Ngomong aja. ya tunggu si tamunya dulu komplain baru kita menanggapi dengan baik ya. Terutama dengan kata maaf. Meskipun kita tidak salah, kita harus tetap menggunakan kata maaf karena itu kewajiban. Kenapa? Kenapa harus gitu? Ya, Kesopanan. kesopanan sih, Pak. Sopan santun ya. Iya betul. Kan di sekolah juga kita diajarin 5S. Ya. Sapa, sopan, santun, salam, senyum. Nah, Dibalik. nah karena di hotel tuh pasti senyum tuh pasti, Pak. Gitu. Senyum Pokoknya pasti. kalian nggak boleh. Kamu kan mungkin ngerasa di rumah lagi bete, ya kan? Kalau Iya, betul. misalnya lagi suntuk, terus ke kantor tiba-tiba harus atau ke hotel tiba-tiba harus senyum itu rasanya. Jangan dibawa. jangan rasa dibawa, Pak. Dari rumah itu. Nih kan kita tuh pasti di hotel tuh senyum sopan pasti 8 jam lah. Kalau di saya tuh kerja 8 jam. Jadi harus banget itu, nggak boleh inilah mukanya cemberut lah atau apa itu. Kalau senyum sapa salam santun itu wajib banget, harus diterapkan di hotel. Nggak boleh nggak ada kata kayak kalau kita tuh paling kalau apa sih nggak ini ya nggak sapa nih contohnya nggak sapa pasti kita tuh dicap jelek oleh pihak hotel sama si tamunya juga pasti dicap jelek. Nah itu nempel juga wajib pasti ditanya dilihat juga itu gitu. Wah, Penting banget yang namanya nempel. penting banget Pak kalau untuk namanya nemtek betul. Kayak nyawa dong kalau gitu. Iya kayak nyawa. Nggak pakai nempel, gila nyawa. Iya betul harus kan hilang kalau di sekolah paling 20.000 lah 30 di ini lebih 2 kali lipat bisa jadi 3 kali lipat Pak. Betul karena nemtek itu wajib banget guys. Penting lah. Penting banget. Kalian cuma di sekolah nggak bawa nemtek ya paling buat ini apa buat dari kertas atau apa di kalau di industri nggak boleh pasti Boleh. kalian dipulangin Oh, suruh pulang, disuruh pulang suruh pulang. nggak boleh karena nih rambut juga pasti. Nah kalau ini sih udah gondrong ya sebelum dicukur. Oh, rambut juga harus rapi gitu. Rapi Ya, rambut. Harus Nih pakai pomade. harus pakai pomade. Nggak pakai pomade tuh pasti kalian dikomplain oleh senior kalian karena kerapihan juga itu kan grooming. Jadi harus rapi banget harus menggunakan pomade. Sepatu juga harus hitam harus sesuai ini apa? Yang terutama kalian harus wajib pakai parfum, guys. Nah mantap. Kenapa? Karena kalian ketika berbicara sama tamu, si tamu itu dia bakal nyium parfum kita. Kalau misalkan kita bau nih, si tamu bakal kayak komplain lah bisa jelek lah, kok karyawannya di sini kok pada bau gini-gini. Jadi ilfil ya. Iya betul Pak. Jadi bikin si tamu Pernah di komplain? nggak pernah Pak. Nggak. Karena tiap hari pakai parfum. Ya Wajib Pak kalau parfum sama buat rambut. deodoran itu wajib banget. Oh ya deodoran guys. Deodoran. Nah Yang terutama kalian kaos kaki sehari sekali ganti guys. harus itu. Gitu. Kenapa? Karena kita tuh selama 8 jam kebanyakan tuh nggak pernah lepas sepatu. Harus kerja pasti
paling kalian di sekolah tuh paling dicuci seminggu sekali lah, ya kan, betul nggak? Iya. Pasti kadang nggak pernah diganti tuh, tidak sesuai ini apa? Iya. Nggak sih? Tahu. Tidak sesuai apa ya? Tidak sesuai. Ya intinya itulah. Tidak sesuai apa, Pak? Kalau tidak mematuhi SOP. SOP, betul guys, tidak sesuai SOP. Operasional prosedur. Iya betul. Ya, kalau Aldi bagian apa sih di Lalana? Kalau saya di bagian ditaruhnya tuh di bagian departemen pronopis, nah di bagian bellboy Pak. Nah bellboy itu paling ketemu tamu tuh awal-awal banget. Yang pertama sih ya pasti security, yang kedua bellboy. Nah bellboy di depan harus wangi, harus ramah, intinya gitu guys. Harus sopan juga harus. Nih kalian mau ketemu siapapun harus sapa, nggak boleh langsung lewat aja, harus Kalau sapa. kata Pak Rahmat mah jangan cembetut. Iya betul, jangan cembetut kalau kata Pak Rahmat, kata Om. Ya, cembetut. Kita tuh harus senyum. Nanda di bagian apa? Kalau saya di bagian FB, Pak. Anak servis. Jadi waiters. Jadi kalau misalkan waiters tuh ngantar-ngantarkan makanan tuh kita harus sopan, harus tahu lah menggunakan tangan kiri itu untuk makanannya. Ketika kita ngasih, kita harus pakai tangan kanan. Dan kita ngasihnya itu di bagian kanannya tamu, jangan di kiri tamu. Kayak Apa tuh? itu udah sesuai SOP. Oh, sesuai. Dia, Sorry. dia. Bukan sop ya, bukan. Bukan. Bukan sop. Jadi kayak sopan lah kelihatannya, Pak. Terus juga waktu kita mau ngasih makanannya tuh harus pakai kata permisi. Jangan tiba-tiba ini untuk makanannya, itu nggak sopan banget. Itu nggak banget lah. Terus juga di anak servis itu kalau misalkan di ada room service, kalau kalian kalau nggak tahu room service itu artinya kayak ada yang tamu, pemesanan tamu dari kamar pesan ke restoran. Nah, jadi kita otomatis kita yang ngantar. Nah, itu kalian harus bisa pakai public speakingnya harus rapi, harus bagus, bisa pakai bahasa Inggris. Yang paling penting itu wangi. Nah, itu di situ kewangi, itu parfum kalian harus pakai. Kalau nggak wangi. Ya, biasanya saya kalau misalkan kalau room service saya pakai parfum lagi, Pak, di double lagi. Nah, public speaking harus bagus. Lebih dari satu ya. Iya betul. Nah, Ini apa tuh? Ada lagi. Kalian harus bisa pakai ADC. ADC itu buat payment. Oh, payment. Kasir dong itu. Iya, kalian harus bisa. Kan karena kenapa harus bisa? Karena kalau waktu di room service itu kita bawa edisi karena nggak tahu Edisi itu apa? edisi itu yang kayak buat Pembayaran. pembayarannya menggunakan debit. Oh gitu. Iya. Kepanjangannya apa edisi? Nggak tahu, Pak. Pokoknya kalian harus bisa komunikasinya tuh seperti saya, contohnya kayak saya sudah antar makanannya, minumannya sudah semua. Nah, saya otomatis saya tanyakan, Ibu totalnya jadi sekian. Untuk paymentnya itu bisa melalui QRIS, debit atau cash, Bu. Biasanya itu si tamunya itu pakai debit. Kalau debit kalian harus ngerti lah gimana caranya. Kalau pakai QRIS bisa ngerti gimana caranya. Kalau cash totalnya segini tapi dia ngasih uang lebih, kalian harus tanya, mohon maaf Ibu, untuk kembaliannya nanti saya kesini lagi. Nah, kalau saya biasanya gak apa-apa Mas, buat Masnya aja. Nah, gitu. Tips dapatnya guys. Tapi kalian harus bilang terima kasih lah kalau dikasih tips. Jangan kayak menurut kamu ngerasakan perbedaan gak sih ketika kamu ada di sekolah dan sekarang ada di hotel? mungkin dari Aldi. Yang membuat jiwa kamu atau apapun itu berubah. Misalnya, oh ya Pak, waktu sekolah mah aku malas, tapi ternyata ketika di hotel tuh malah lebih rajin atau gimana lah. Perubahannya seperti apa? Mungkin dari Aldi, Pak. Ya pasti kalian harus rajin guys. Pasti kalau pas sama senior pasti disuruh-suruh lah ini. Nah, kebanyakan tuh gini Pak, di anak Darmawan tuh banyak yang malu-malu Pak. Itu wajib guys. Nggak usah malu-malu, serius. Nanti Percaya diri. harus percaya diri. Pede ya? Harus pede. Harus pede banget itu. Karena kan kalau di Darmawan, SMK Darmawan pasti kalau dipanggil satu-satu tuh pasti nggak mau kan? Pasti malu-malu. Kalau di industri sih nggak bisa gitu. Harus kita tuh harus pede, percaya diri. Iya betul. Harus intinya nggak usah malu-malu. Kita tuh harus menghadapi itu tamu guys, bukan teman, bukan apa. Ini tamu. Meskipun ada teman juga, kita harus profesional. Kita pegawai dan tamu harus profesional, nggak usah kayak hai bro atau apa gitu, nggak usah. Kita
permisi Pak atau Ibu gitu. Nah jadi intinya kalian gak usah malu-malu kalau di sekolah. Kalau untuk maju ke depan atau apa harus pede, percaya diri dulu. Intinya percaya diri dulu aja, maju ke depan. Soal salah atau apa itu soal belakangan gitu intinya. Gitu ya. Betul. Kalau Nanda ada perubahan nggak Nan di dalam apa Pak? ya, Telat. perubahan apa yang mungkin di sekolah? Ya mungkin di sekolah saya paling yang nggak bisa dirubah itu telat. Saya mengakui saya di sekolah telat. Sering banget telat. Tapi Bersama Aldi juga sering banget telat. Kadang sih kalau saya. Kalau Tapi misalkan kalau di hotel itu udah di hotel udah enggak banget. Kayak misalkan saya masuk jam 6. Nah, saya itu udah siap pasti jam 6 udah. jam 6 tuh udah harus di hotel kan, Pak. Saya tuh udah siap dari jam 6:30 saya udah siap, udah mandi, udah pakai. Udah mau berangkat ya, intinya mau berangkat. Jadi 30 menit lah perjalanan. Dan ini tuh untuk datang ke hotel tuh harus harus 13 menit lewat, Pak. 13 misalkan nih, kalian masuk jam 6. Nah, kalian tuh jangan pas-pas di jam 6 tuh kalian baru datang. Tapi ya tuh sebelum jam 6 lewat sebelum jam 6 kurang 13 menit kalian harus sudah ada di hotel itu. Nah, itu dinilai bagus banget, guys. Kalau dari saya sih kan kalau saya kebanyakan masuk tuh di jam 9. Nah, kita tuh paling OTW, kalau saya OTW dari rumah di jam 8. Dari jam 8 tuh udah OTW dari rumah. Nah, jadi sampai hotel tuh paling di jam 8:20 atau 15 itu udah sampai di hotel. Nah, di situ kita harus bersih-bersih dulu lah, pakai pomade. Nah, terus pakai Gatsby, pakai ini juga Gatsby atau apalah. Pakai parfum juga harus. Kita tuh harus siap-siap. Nah, jadi di jam 8:30 kita udah ready, udah naik ke atas, udah siap untuk tempur, untuk bekerja gitu. Jadi kalian Kaget nggak sih pas pertama kali masuk PKL? kaget ya pasti, karena kita tuh kan lemah tuh kalau di Darmawan. Upacara itu wajib, guys. Soal berdiri pasti kebanyakan di industri itu, guys. Nggak usah lama-lama kalau kalian kalau upacara atau apa. Ya paling nggak Lemah. sampai 1 jam. Nggak, Upacara. kalau di upacara paling sejam, paling lama sejam. Iya. Kalau di industri pasti Wah. 8 8 jam. jam lebih itu di industri, nggak boleh kata duduk. Terus Iya. Harus berdiri terus. Dan juga nggak ada kursi sih kalau di industri, nggak ada kursi kalau untuk buat Ada. kita. Kalau kalian mau Ada. duduk pasti kena CCTV. Kena CCTV, betul, dipantau oleh CCTV, Walaupun banyak udah ketahuan CCTV. sama senior tapi ada Ada CCTV, betul, guys. Jadi intinya harus kuat mental, kuat fisik. Nah, jadi Oh gitu ya. komunikasi juga harus baik gitu, Pak. Jadi apa-apa yang telah diajarkan di sekolah berarti manfaat ya di Bermanfaat banget. kebiasaan. Jadi untuk kebiasaan kita juga, Pak, untuk kedepannya. Kalau diomelin itu jangan dibuang masuk telinga kanan, keluar telinga Oh, kiri. gitu. Nggak boleh itu, guys. Harus ditetapkan di otak kita. Oh iya, gue salah kayak gini. Ya, harus jadi nggak usah diulangi lagi. Kalau soal telat nih, ya telat. Besok nggak usah diulangi lagi. Nah, iya. Harus lebih cepat gitu, lebih tepat datangnya gitu, guys. Nggak boleh di jam segitu lagi gitu. Oke. Mungkin itu aja wawancara kita malam ini. Yang mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Alhamdulillah, amin. Buat semua yang ngedengerin podcast dadakan ini. Ya, mudah-mudahan ada kata-kata terakhir nggak mungkin apa quote atau apa gitu yang Ada nggak, Nan? kalian bisa menjadi penutup Penutup. perbincangan kita di radio. Kalau dari saya apa ya? Mungkin quote. Kata-kata, Ya, kata-kata. pesan-pesan aja, Pak. Pesan-pesan dari saya. Kalian jangan baper sama senior yang cantik, gitu aja. Jangan sampai, ih gue suka ya sama senior ini, cantik banget. Jangan gitu. Soalnya kalian di PKL itu Terima kasih sudah menonton acara podcast ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Dan ikuti terus kita dalam podcast selanjutnya. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.